Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini ya. Kita akan melanjutkan untuk materi kita ya. Kemarin kita udah coba untuk implementasi payment yang ada di Golang. Terus kita udah nyoba untuk implementasi paymentnya juga via apa namanya desain pattern ya. Nah, hari ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman. Tadi aku udah cek untuk modul 10 udah di Classroom ya. Mungkin bisa dicek teman-teman. Ada yang belum dapat modul 10? Halo, Moshi Mosh. Udah dapat semua modul 10? Udah ada Kak, aman Kak. Oke, nah gitu dong. Biar aku nggak sendirian nih, sepi, sedih. Oke. Modul 10 itu kan kita akan belajar tentang hatching ya. Jadi jujur sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku juga jarang implementasi catching, guys. Ya, tapi coba kita belajar bareng-bareng ya. Kalau aku sih biasanya kalau untuk catch itu udah jadi, guys. Jadi misalkan kalau untuk development gitu ya, biasanya kalau catch itu dia udah dibikin dulu dari developer-developer sebelumnya. Jadi untuk yang ngelanjutin dari projectnya itu biasanya ya udah dia tinggal ngembangin aja, tinggal pakai aja gitu guys. Makanya aku jarang banget pakai si Kids ini gitu. Dan sebenarnya fungsi dari Kids itu apa sih guys gitu ya. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum gitu ya. Aku lupa share screen. Sebentar. Next stop, stop. Udah kelihatan guys? Ya. Sip. Oke. Untuk Catch sendiri, teman-teman udah install Redis-nya. Kalau aku Redis-nya install pakai Docker, guys, biar nggak nyampah ya. Kalau menginstal Redis di Docker, kita bisa cari aja Docker Hub Redis gitu ya. Nah, cari aja yang paling atas, Redis Official Image. Nanti tinggal uh, scroll ke bawah aja ya. Terus pakai yang ini. Nah, ini Docker run name some Redis, Redis server, save 61 log level warning. Ya, terus tinggal portnya ditambahin 6379 seperti di expose portnya gitu ya. Jadi nanti komennya gimana? Komennya jadinya gini. Yang ini aja deh. Ini terus aku buka notepad.pw. Kita coba dari nol ya guys ya. Aku mau hapus si Redisnya coba. Ya, aku hapus biar teman-teman tahu juga. Ini yang engine X aku hapus dulu. Ini aku hapus. Engine X hapus. Terus engine X hapus lagi. Oh, terus Redisnya aku hapus juga. Ini aku hapus juga. Ya, tinggal Postgres saja. Sip. Nah, selanjutnya kita coba pakai komennya ini. Terus jangan lupa main P 6379.
Taunya gimana, Mas? Kok bisa 6379 gitu ya? Karena si Redis ini port defaultnya adalah Redis 6379 guys. Oke, jadi kita pakai yang 6379 biar ini maksudnya apa gitu ya. Docker run name some Redis main port gitu ya. 6379 ke 6379. Jadi diekspos gitu guys. Jadi dari dalamnya 6379 dari dalam Redisnya kita ekspos ke port 6379 juga di lokal kita gitu ya. Jadi biar biar bisa kita pakai. Nah, kita coba kita run. Jangan lupa di sini dikasih latest. Nah, terus kita jalanin aja. Ting, gitu ya. Enter. Nanti tinggal kita nunggu diinstal si Redis-nya. Wah, kencang juga ya di sini ya. Sambil ngopi ya guys ya. Jangan lupa ngopi biar harimu menyenangkan ya kan. Sambil nunggu sambil ngopi ya guys ya. Sambil cerita-cerita aja. Ada yang mau ditanyakan dulu guys? Wah, udah selesai guys. Gak jadi ngopi kampret. Ya, astagfirullahaladzim. Sorry guys. Oke, Redis-nya udah selesai diinstal. Kita cek di Docker-nya gitu ya. Nah, di sini udah running ya. 6 portnya 6379. Di image-nya juga udah ada Redis yang latest dan in use. Gitu berarti Redis-nya udah bisa kita pakai. Gitu ya. Oke, kita coba cari-cari untuk materi Redis ya guys. Untuk materi Redis yang caching yang ada di modul silahkan dibaca-baca aja. Mungkin saya akan coba eh apa namanya cari-cari materi yang lain ya. Nah, ini biar teman-teman belajar dari sini, nanti saya akan cari yang lain gitu ya. Soalnya untuk modul 9 dan 8 itu kan kita udah bikin apa yang namanya? Kita udah cari story start gitu ya, guys. Tinggal teman-teman baca-baca sedikit-sedikit aja ya. Soalnya modulnya banyak banget dan saya kira itu hanya opsional-opsional aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar silahkan dipahami aja untuk yang modul 8 dan 9. Saya akan langsung lanjut ke modul 10 cuma sepengetahuan saya aja guys untuk catching gitu ya. Oke, kita coba cari tutorialnya guys. Hmm, Miss banget kayak aku. Oke, untuk catching. Nah, ini Redis ya. Nah, kita akan belajar dari sini aja. Kita belajar dari komunitas ya guys ya. Tapi untuk teori-teori sebenarnya udah ada banyak banget. Jadi teman-teman silahkan baca dari modulnya yang kemarin aja, yang modul 10 gitu ya. Nah, ini kita akan belajar dari komunitas saja. Biasanya kalau komunitas itu to the point sih guys. Jadi manfaatin apa kredisnya gitu ya. Jadi catching itu sebenarnya tujuannya adalah apa ya? Oh, kita sebenarnya itu opsional ya. Tapi cuma kalau misalkan teman-teman implementasi cache gitu ya, di sistemnya teman-teman itu nanti jadinya lebih better performance-nya karena apa namanya kita misalkan nih teman-teman pernah nggak sih ketika buka satu website gitu ya, nah misalkan facebook.com gitu, nah ketika buka facebook.com gitu ya, nanti kita buka pertama itu agak lemot
kita butuh waktu sekitar 3 sampai 5 detik atau bahkan lebih gitu ya. Tergantung dari koneksi kita, koneksi sama dari server Facebooknya gitu ya. Nah, terus ketika kita refresh ya, ketika kita refresh, dia kok lebih jadi lebih cepat gitu ya, nggak sampai 3 detik atau bahkan cuma 1 detik dia udah apa namanya, udah langsung muncul semua, baik dari gambar, aset maupun tulisan-tulisannya gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan catching guys. Jadi ketika kita apa namanya request kedua kalinya atau ketiga kalinya tergantung dari waktu catch-nya gitu ya. Jadi misalkan waktu catch-nya adalah 1 jam, ya udah ketika ada user yang request ke halaman yang sama gitu ya, dia daripada dia ke database ya, dia akan langsung nyari dari cache gitu guys. Karena apa? Karena kalau misalkan dari misalkan dalam 1 jam itu user request yang sama gitu ya, kalau kita ke database terus, resource-nya database kita lebih jadi berkurang ya, karena dipakai oleh banyak user itu yang pertama. Yang kedua itu menurunkan performa dari database itu sendiri dan itu berpengaruh ke sistem kita atau service kita. Makanya kalau misalkan kita pakai Redis atau kita pakai caching gitu ya, pengennya dari segi performance lebih bagus lagi ya daripada kita query ke database, database-nya ya udah buat transaksi aja yang lain gitu ya. Untuk apa namanya data-data yang gampang-gampang atau mungkin data-data yang itu sering di apa namanya dipanggil gitu ya dalam waktu 1 jam ya dia akan ngambil dari cache dari Redis kayak gitu. Instead kita ngambil dari database. Nah kalau misalkan udah 1 jam habis gimana Mas gitu ya, misalkan di setnya 1 jam doang, terus 1 jam berikutnya gimana, ya udah 1 jam berikutnya dia akan ngambil dari database lagi. Jadi misalkan nih dalam 1 hari ada eh, 1.000 misalkan ada 1.000 user gitu ya. Dalam 1 jam dia melakukan 1.000 request. Nah, kalau misalkan kita pakai nggak pakai Redis atau nggak pakai Cage gitu ya, dia akan request misalkan satu user itu satu request gitu ya. Berarti kan 1.000 request tuh per jamnya. Misalkan 24 jam 24 jam berarti 1.000 dikali 24 gitu ya. Jadi 24.000 request. Bayangin ya, ke database 24.000 request dalam 1 hari kan banyak banget tuh. Nah, dibanding kita menggunakan Redis. Kalau kita menggunakan Redis dalam 1 jam ya, dalam 1 jam request yang pertama dia akan ngambil dari database. Cuma untuk 999 request berikutnya dia akan ngambil dari Redis. Tergantung yang diakses key-nya sama atau enggak. Kalau beda ya tetap ngambil dari database kayak gitu. Ya. Nah, terus nanti tinggal dikali ya. Dia akan ngambil dari database cuma 24 kali doang dalam 1 hari. 24 request ke database. Tapi apa namanya 23.000 sekian itu dia ngambil dari Redis kayak gitu ya. Jadi server database-nya nggak terlalu crowded ya. Bisa buat yang lain, bisa buat transaction, bisa buat pemrosesan yang lain gitu ya. Nah itulah kenapa kita pentingnya pakai si Redis ini atau si caching ini kayak gitu ya. Jadi kebayang ya kenapa kita pakai si caching atau Redis ini. Oke, lanjut. Nah, ini ya, Redis. Nah, ini Redis ini adalah salah satu tools yang digunakan untuk caching. Sebenarnya ada banyak toolsnya, teman-teman. Nah, kita bisa tanya ChatGPT nih. Apa tools atau software yang digunakan untuk caching pada pemrograman Golang misalkan. Dalam pemrograman Golang ada beberapa tools yang dapat digunakan untuk caching. Ada group cache, ada go cache, ada big cache, ada go cache, ada Redis, ada memcache ya. Nah ini pilih aja salah satu gitu ya. Nah kalau group cache ya dia di library caching yang dikembangkan oleh Google. Library ini dirancang untuk memudahkan caching data dalam sistem yang besar dan terdistribusi.
Kalau GoCache adalah library caching secara sederhana untuk Go, dia mendukung berbagai jenis penyimpanan backend seperti memori, file, Redis, dan lainnya. Jadi kita bisa nge-cache ke file juga guys, daripada kita ke Redis gitu ya. Sama ya tahu sendiri sih performa dari file itu kayak gimana sih gitu ya. Terus package. Kalau package adalah library caching yang dioptimalkan untuk kinerja tinggi. Ia cocok untuk keperluan caching yang membutuhkan penyimpanan besar dan cepat. Kalau GoCache adalah library caching yang mendukung beberapa backend penyimpanan termasuk memori dan Redis. Redis bukan library kurang namun sering digunakan untuk penyimpanan. Oh, berarti ini salah kata kontennya. Maksud saya adalah alternatif untuk Redis selain Redis. Nah, ini ya. Kita bisa pakai Memcache, bisa pakai BoltDB, bisa pakai BadgerDB, bisa pakai LevelDB, BoonDB. Oh, ada banyak banget ya. Nih, jika Anda mencari alternatif penyimpanan sketch selain Redis sama pengetahuan Golang, dia bisa pakai Memcache, bisa pakai Bolt. Aku baru dengar nih Bolt ini. Kalau Memcache aku sering sih. Apakah dia bagus? Kita lihat dari startnya 13.000, forknya 1.500. This repository has been archived by the owner, blah blah blah, is now read only. Oh, berarti udah apa yang dipakai guys. Oke, macam-macam ya ternyata ya. Oke, sip. Ya itu tadi ya. Jadi pilih aja eh, apa namanya alat yang bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan yang paling sering dan paling populer yang digunakan itu adalah Redis ini guys. Oke. Deh. Dan kita udah coba install pakai Docker. Kalau teman-teman kesulitan pakai Docker, teman-teman bisa download dari website resminya Redis gitu ya. Nah ini pakai area Redis IO ya kayaknya ya. Nah ini kalau mau download tinggal download aja. Terus download yang Redisnya aja. Atau bisa pakai Redis Tag juga. Bebas sih. Kalau Redis Tag dia lebih lengkap sama ada GUI-nya juga. Tapi kalau yang Redis ini nggak ada GUI-nya. Cuma konsul doang. Kayak yang ini. Gitu ya. Nggak di-download aja. Mau yang Docker atau yang enggak gitu ya. Kalau yang enggak pakai yang download ini. Nah ini ya. Tinggal di-download aja. Tapi aku nggak mau download dari sini guys. Nanti tinggal diekstrak terus dijalankan aja gitu. Saya dia bentuknya yang zip. Oke, gitu ya guys ya. Nah ini kalau mau pakai Redis Tag bisa pakai yang ini. Nah, Windows ada nggak ini? Ubuntu, Debian, Docker Hub. Windowsnya yang mana? Tab Image, Mac OS. Windows nggak ada ya ternyata ya. Pakainya zip aja berarti. Ya. Aduh. Tapi kebanyakan kalau Redis tuh seringnya pakai Docker sih guys. Jadi ya teman-teman harus berkorban sedikit ya untuk komputernya lebih kerja lebih keras. Nah, untuk
Komennya untuk Redis pakai ini ya guys ya. Kalau pakai Docker ya. Oke, nah kita akan belajar tentang Redis ya. Caching pakai Redis gitu ya. Nah, apa sih Redis itu gitu ya? Redis adalah singkatan dari Remote Dictionary Server. Nah, kalau dictionary berarti kita mikirnya adalah kamus ya. Kamus berarti ada kata yang kata kuncinya ya, atau misalkan kayak kamus bahasa Inggris misalkan berarti ada bahasa Inggrisnya apa terus sama bahasa Indonesianya apa. Berarti kuncinya adalah si bahasa Inggrisnya tadi, terus value-nya adalah si bahasa Indonesianya gitu ya. Itu. Nah, remote tadi dia bisa di internet gitu ya. Server berarti ya dia sebuah server. Jadi server yang bisa kita remote dan dia sebagai dictionary kayak gitu. Adalah penyimpanan data nilai utama di dalam memori yang super cepat. Umumnya, Redis dimanfaatkan sebagai database, cache, management session, message broker, queue, dan jenis kebutuhan lainnya yang relevan dengan operasi real time dan temporary data. Jadi, teman-teman itu bisa memanfaatkan Redis ini untuk banyak hal, guys. Ya, contohnya itu tadi kita bisa bikin Redis sebagai kayak database, kita bisa bikin Redis sebagai cache, ya. Kita bisa bikin Redis sebagai management session, terus bisa sebagai message broker, bisa sebagai queue dan lain-lainnya, gitu ya. Ya, kita anggap si Redis ini eh, sama kayak database lainnya kayak SQL gitu itu ya. Tapi kalau si Redis ini dia lebih ke key value, guys. Ya, kalau misalkan teman-teman pernah belajar tentang Firebase ya atau Firestore gitu ya, dia kan pakai key value juga ya. Nah, kayak gitu sama gitu ya. Gitu, guys. Nah, salah satu dari Redis untuk Golang yang populer ketika artikel ini dibuat adalah GoRedis ya. Pakai yang ini ya. Yang GoRedis yang ini. Ini dia masih ke update. Oke, dan dia yang pakai udah 18.000, yang ngefork udah 2.000. Jadi udah bagus ya. Gitu. Dan dia udah versi ke-9 ini guys. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman pengen lihat versinya gitu ya, ada teks. Nah, ini ya. Dia yang paling baru tuh 930 gitu. Oke, lanjut ya. Dan pada chapter ini kita akan mempelajarinya. Jadi kita akan coba belajar Redis pakai GoRedis yang di apa namanya? em disuruh ini. Maaf Kak, izin agak telat karena saya link Zoom. Ya, nggak apa-apa Mas. Mas Adit, link Zoom apa masalah Mas? Kayaknya Zoom-nya cuma satu ya. Oke, nggak apa-apa. Yuk lanjut. Lanjut. Koneksi ke Redis ya. Biasa sama kayak Postgres sama kayak MySQL gitu ya. Kita harus melakukan koneksi ke Redisnya gitu ya. Sebelum kita mulai, pastikan Redis server sudah terinstall dan sudah berjalan di sistem operasi dengan baik. Lebih jelasnya perihal instalasi Redis bisa menuju ke sini. Nah, teman bisa coba di sini ya. Nih, nah ini bisa teman-teman bisa install dari sini ya. Install Redis on Windows misalkan. Bisa pakai WSL, bisa kita pakai kalau ini pakai WSL ya. Oh, ternyata kalau misalkan nih dari pihak Redisnya juga bilang ya, Redis is not officially supported on Windows. Berarti dia nggak support untuk Windows, gitu ya. However, ya, tapi ya, you can install Redis on Windows for development by following the instruction below. Jadi kita bisa install Redis di Windows, cuma kita tuh butuh si WSL ini. Jadi teman-teman harus apa namanya punya OS Linux yang ada di Windows-nya teman-teman. Ya, bisa milih apakah Ubuntu atau CentOS atau Debian atau Arch Linux itu ya bebas teman-teman mau pakai yang mana gitu ya. Ya ini. Nanti tinggal di copy aja satu persatu ya. Di core-nya di copy, terus echo depth-nya di copy. Terus sudah apt-get update kalau salah pakai Ubuntu, base-nya Ubuntu gitu ya. Tinggal terus diinstal Redis-nya.
Terus tinggal di sudo service redis server start. Terus tinggal di verify kalau redisnya udah berjalan pakai redis CLI. Nanti kita bisa masuk ke 127.0.0.1 port 6379 terus kita ketik ping jadi pong gitu ya. Nah, kalau yang ini kita bisa masuk pakai ini CLI. Nah, ya, redis CLI. Terus ping masuk pong dibalas sama si redis gitu ya. Kalau Q, kalau Q dia nggak mau ya. Ya Q harusnya dia bikin bilangnya Q juga gitu ya. Q Q. Pasti nggak jelas deh masalah namanya. Pukulin aja guys. Jangan jangan. Tanda ya. Ya let's go lanjut lanjut. Oke. Terus selanjutnya oke kita bikin project baru untuk lalu buat file baru dengan nama main.go. Definisikan package dan import dependensi ya. Kita coba ya. Jadi kalau udah pakai Docker nggak perlu pakai WSL lagi Kak. Iya betul. Kalau udah pakai Docker nggak perlu pakai WSL. Tapi kalau misalkan udah pakai WSL nggak perlu pakai Docker ya. Sebaliknya. Tuh. Aku nggak mau pakai WSL, nggak mau pakai yang lainnya karena emang aku nggak mau nyampah guys. Gitu. Karena kalau nyampah itu nggak enak. Ya. Oke, kita coba bikin project baru ya. Kita akan implementasi Redis-nya ya. Kita pakai yang belajar Golang yang dulu ya guys, yang kita sempat belajar bareng banyak banget itu. Ternyata kita udah belajar banyak banget guys, sampai aku lupa. Ini apa ini? Scar. Kita pull dulu ya guys ya. Git pull origin main. Apa? Belum. Kayak ngajar ditakoni langsung. Oke, lanjut. Sorry guys, gangguan. Kita bikin directory dulu, namanya adalah kita sesuaikan aja ya. Namanya Redis gitu ya. Kita kasih nama Redis. Sorry, kok di sini sih. Redis. Ya, aku nggak expect kita belajar banyak banget guys ternyata. Kita bikin file main.go. Biasa PKGM kita bikin di depan aja ya, biar enak. Ding ding. Nah, gini ya. Oke. Terus selanjutnya dia butuh package main, terus dia akan nge-import si Redis-nya versi 8. Jangan lupa untuk get versi 8 dependensi Redis ya. Kita nggak perlu ini aja biar nanti dia pakai yang paling baru berapa gitu ya. Kita tinggal copy aja yang ini ya. Pang new Redis client host bla 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 Redis client. Kita copy aja ya guys ya. Taruh ke sini. Bikin function, taruh bawah. Nah, ternyata dia pakai VH V8. Ya, nggak apa-apa ya. Ternyata dia pakai V8. Kita go mod ID. Oke, sudah. Harusnya di sini udah nggak merah lagi. Ting, gitu ya. Oke. Terus selanjutnya, sekarang siapkan fungsi main dengan isi kode untuk inisialisasi objek Redis client. Di sini saya menggunakan localhost 639, port 6379 sebagai host tujuan koneksi Redis karena Redis server yang saya install di lokal portnya itu, gitu ya. Kita bisa bikin semacam ini guys, misalkan eh kita samain aja ya. Nah, Redis itu juga ada passwordnya guys. Jadi misalkan teman-teman Redisnya ada passwordnya, ya udah dimasukkan passwordnya di sini. Tapi kalau nggak ada, ya udah. Oke,
Terus selanjutnya, nah sekarang kita udah apa namanya ngonekin si Redis kliennya gitu ya. Kalau mau nyobanya rtb.save. Oh bentar, aku lupa juga sih. Setting rdp set konteks konteks background. Key-nya adalah misalkan eh, nama mahasiswa ya. Terus value-nya adalah Helmi. Terus selanjutnya expiration-nya adalah ini durasinya adalah sebentar. Kayaknya detik deh atau menit ya. Expiration. If expiration lebih dari nol, bla 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 bla. Ini kayaknya duration itu, oh kalau nol dia nggak ada expirednya. Kita kasih nol ya, biar dia nggak expired. Tapi jangan ya. Misalkan ini kan durasi, durasi itu maksudnya detik gitu ya. Berarti misalkan 60 detik gitu ya. Terus kita bisa get. Ini di set ini ada errornya nggak? Oh nggak ada. Oke, get konteks subject nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Oke, printlen si nama mahasiswanya sekarang apa? Gitu ya. Kita coba ya guys ya. Go run. Apa tadi? Redis main.go. Think nama mahasiswa, get nama mahasiswa adalah Helmi Adi Prasetyo. Gitu. Nah, kita berarti nama mahasiswa dot name itu apa? File berarti ya. Kita pengen tahu value-nya nih. Think, loh kok nggak ada? Terus apa? Nama mahasiswa dot apa? Arguments. Bukan. Apa sih? Dot, kita nyari-nyari dulu ya guys ya. Full name, result mungkin ya. Kita result ada string sama error. Kalau dia di get CMD, string CMD ada CMD sama file. File. Nanti file. File. Tapi filenya tadi nggak ada isinya ya guys ya? Nah, gimana sih? Oke, kita lanjut dulu aja guys. Kan kita belajar cara menyimpan data dan menggunakan salah satu command Redis yaitu set. Nah, perlu diketahui bahwa command untuk menyimpan data di Redis tidak hanya set, tapi ada juga yang lainnya seperti setx, hmset, setbit, lset, rset, dan hset nx. Masing-masing perintah memiliki kegunaan sendiri. Selengkapnya bisa menuju ke sini. Nah ini ya, mana hset, hset, ada nggak tadi set, 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 ya, HCL set user. Lanjut aja guys ya. Kayaknya kepanjangan nanti malah. Oke, lanjut, lanjut dulu bisa dibaca-baca sendiri ya untuk komennya. Salah satu benefit yang didapat dengan menggunakan Redis Library adalah sudah disediakan wrapper ya, untuk komen-komen Redis termasuk komen set. Oke, sekarang kita tambahkan kode berikut. Key-nya adalah key 1, datanya adalah Redis, dan duration kali time second.
Berarti TTL-nya kita bikin kayak gini misalkan TTL adalah time duration dikali time that second. Time duration berapa tadi? Time duration 3 detik berarti ya. 3. Ini nanti TTL-nya. Kalau misalkan 1 menit gitu ya, time duration 1 dikali time minutes. Nah, bisa ya, 1 menit gitu ya. Oke, terus selanjutnya key data VTL benar ya. Ini bisa ketika kita set bisa option 1 error bisa kita itu ini apa namanya cek errornya ternyata seperti ini ya. Berarti eh misalkan set ya if if set that error ya. Nah, sebenarnya dengan nil apa harus kayak gitu ya. Itu gini. Ya, gini juga nggak apa-apa sih. Terus kita lock ya. Oke. Pada kode di atas disiapkan variabel key yang diberikan sebagai identifier. Jadi teman-teman itu kuncinya adalah primary-nya adalah key-nya tadi gitu ya. Data akan diritan di ready server selama 3 detik. Lihat variabel TTL. Nah ini kan 3 detik ya. Time duration 3. Time second adalah 1 detik maksudnya. Jadi 3 detik. Kalau yang punya saya ini kan 1 menit. Gitu guys. Nah variabel objek RDB ya yang ini adalah redis client yang kita buat sebelumnya via fungsi redis new redis client yang ini ya. Di RDB ini adalah new redis client ya kita ngambil redis clientnya. Nah lewat variabel ini kita panggil metode set yang digunakan untuk menyimpan data menggunakan command redis set seperti itu. Nah sekarang kita coba cara ngambilnya. Kalau ngambil pakai get sama ya. Kalau set get set gitu doang. Ada 2 perintah doang yang sebenarnya kita bakal pakai gitu ya. Command redis untuk pengambilan adalah get. Menggunakan go redis library, kita cukup memanfaatkan metode get dari objek redis client untuk pengambilan data. Tambahkan kode berikut pada main. Ya, di sini ya, option 2, rdb get, context background sama key. Oh, terus kita bisa ngambil resultnya. Oh, gini ternyata. Oke, siap. Berarti ya untuk getnya ya kita bisa option if err ya option 2 that error tidak sama dengan nil ya bisa kita set unable to get data error gitu. Print f oke return. Terus resultnya ya result dan error ya adalah option 2 atau result. If err tidak sama dengan nil, nah kita cek 2 kali nih guys. Terus kita bisa print nama mahasiswanya, ya, namanya adalah result. Nah, ini guys. Kita coba go run redis main.go. Ting. Nah, nama mahasiswanya adalah Helmi Adi Prasetyo karena dia diambil dari Redis gitu. Kalau mau cek dari Dockernya bisa nggak? Bisa. Kita coba ya. Kita masuk ke Redisnya, Redis CLI. Nah, get nama mahasiswa.
Nah, ini ya, Helmi Adi Prasetyo. Gitu ya. Kalau set ya, mau set apa? Misalkan di sini eh kelas. Nah, kelas kuncinya adalah kelas Golang. Nah, materinya, value-nya adalah materi Redis. Jadi Redis misalkan. TTL-nya adalah 60. Eh, ternyata nggak bisa ya. Set di value and X. Ternyata panjang banget ya. Kelas Golang. Value-nya Redis. 60 sekian. Apa? X atau XX. Nah, X atau EX. EX 60. Nah, terus get kelas Golang. Nah, gitu ya. Gitu. Maksudnya apa? Kalau misalkan kelas Golang, ya ini kan ada EX, ada PX, ada apa lagi nih? Ada E, gitu ya. Ada EX, ada PX. Kalau EX ya berarti dia expirednya adalah 60 detik. Nah, kalau PX berarti dia 60 milliseconds. Jadi nggak sampai 1 detik gitu guys. Kita cek apa namanya 1 menit dulu biar apa namanya dia hilang atau belum. Yang tadi nama mahasiswa udah hilang atau belum ya? Kan udah 1 menit ya harusnya. Nah udah nggak ada guys. Jadi ini benar-benar kita apa namanya si Redis ini bisa nyimpen data selama yang kita apa namanya. Misalkan kita tulis 1 menit ya udah data data 1 menit ya udah hilang gitu guys. Gitu. Jadi kita bisa kasih expired gitu datanya. Dia benar-benar dihapus dari Redisnya. Gitu ya. Nah, metode get ya yang ini dia mengembalikan objek bertipe Redis string CMD. Cara penggunaan metode ini cukup pas variabel konteks dan identifier key-nya. Dari objek bertipe Redis string CMD tersebut kita bisa ambil minimal 2 hal, yaitu informasi error dan data yang tersimpan sesuai key menggunakan metode result. Kayak gitu. Nah, ngecasnya seperti ini. Nah, ini yang materi selanjutnya adalah Redis expiration time. Jadi kita akan belajar tentang expiration time-nya. Mari kita sedikit modifikasi kode yang ada, tambahkan time sleep untuk menghentikan eksekusi kode selama 4 detik. Ya, kita kasih time sleep ya. Nanti harusnya hasilnya adalah nil karena emang apa namanya? Datanya udah expired gitu ya. Karena kita kasih waktunya cuma 3 detik di data si apa namanya tadi? Si Hello Redis gitu ya, resultnya. Nah, makanya ketika apa namanya dia lebih dari 3 detik tadi, dia akan hilang si value-nya gitu guys. Error ini karena data yang disimpan hanya sesuai di retain sesuai TTL yaitu 3 detik. Dan pada kode di atas kita mencoba ambil datanya setelah detik keempat. Jadi datanya tersebut sudah expired atau udah nggak bisa diambil lagi. Gitu ya.
Oke, sip. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, guys, untuk Redis materi apa namanya dasarnya dulu ya. Jadi nanti kita akan coba untuk implementasi si Redis ini di sistem kita yang sebelum-sebelumnya. Mungkin di Weather App aja ya, gitu. Ada yang mau ditanya dulu, guys? Mau boboan dulu. Ya, nggak bercanda, guys. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut untuk implementasi si Redis ini ke sistem kita yang kemarinnya. Gampang berarti ya, Mas Yan. Gampang banget nih. Berapa orang yang udah datang? Oh, udah banyak ya. Berapa orang sih? 19. Oke. Dari 21 yang nggak hadir satu. Dua. Oke, siap. Nggak apa-apa. Yang penting hadir aja. Oke, kita coba dulu guys. Aku post dulu ya yang ini ya, biar teman-teman bisa belajar caranya bikin Redis gitu ya. Add Redis. Nah, ke push, balikin, main. Oke, teman-teman bisa cek di sini ya, di GitHub saya. Kok lihat masa squad iso 35 ngono ra iso. Amen. Ish, yang ini ya, Basar Kolang adem. Oke guys ya, untuk Redis. Redisnya ada di sini. Oke. Ceng di lemah no. Lemah. Oke, sip. Ya udah kita lanjut dulu guys. Banyak distraksi di sini. Kalau bikin main, nah, oke. Nah, kita masukin ke Weather App ya guys ya. Untuk konfigurasi Redisnya. Oke, nah sekarang kita coba nih gimana sih caranya nginstan si Redis ini di desain pattern yang udah kita bikin gitu ya. Mungkin teman-teman akan kesulitan juga, akan bingung juga gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja konsepnya kayak kemarin kita bikin payment. Kita install si Mitrans gitu ya. Kita bisa bikin dulu config untuk si Redis guys ya. Nah, kita analisa dulu deh dari yang codingannya kita tadi. Nah, di Redis ini, di codingannya ini gitu ya. Kita analisa dulu nih guys. Nah, aku akan ajarin teman-teman caranya analisa codingnya supaya bisa lebih rapi gitu ya. Nah, ketika bikin Redis client dia butuh apa aja? Butuh hostnya ya, sama butuh passwordnya. Bener nggak? Bener ya? Oke. Nah, hostnya formatnya seperti apa? Oh, ternyata formatnya adalah localhost sama portnya gitu ya. Berarti nanti ada berapa ENV-nya ya? Ada tiga ya. Ada Redis hostnya, terus ada Redis portnya, sama Redis password ya. Nah, tiga. Kalau di B ini buat apa ya? Kayaknya nol ini nggak usah deh. Oh, mungkin ini adalah database-nya yang keberapa gitu ya. Tapi kita pakainya yang nol aja. Jadi ada tiga, sebenarnya ada empat yang untuk yang di database ini. Cuma yang ini nggak usah, kita tiga aja gitu ya. Berarti ada tiga ENV yang baru gitu ya. Analisanya gitu.
Berarti kita bikin env baru di sini. Namanya adalah Redis config, gitu ya. Nah, prefixnya adalah Redis. Terus kita bikin Redis config, type Redis config. Ini ya. Oke. Terus hostnya ya udah, env defaultnya adalah localhost. Terus port. Nah, defaultnya adalah 6379. Terus sama password. Kalau ada passwordnya. Gitu. String defaultnya adalah kosong. Kalau nggak ada passwordnya. Gitu ya. Oke. Terus habis itu ya biasa kita bikin initnya dulu di depan. Gitu ya. Kita bikin di CMD-nya. Gitu ya. Taruh aja di sini. Kalau di sini ada new config, di sini ada build.com.db ya, kita bisa bikin build si Redis gitu ya. Kita bikin fungsinya gitu ya. Namanya adalah build Redis. Ya, dia butuh config ya. Config.config. Terus nanti kita akan ngembaliin si Redis.client ya. Nah, Redis clientnya dia ngambil dari di sini Go Redis. Padahal kita butuhnya eh, yang versi 8. Kita taruh di sini aja dulu toko Redisnya yang versi 8. Ini ya. Nah, terus kita coba untuk apa namanya? Gomot ID dulu. Dia diinstal yang versi 8. Oke, sudah diinstal yang versi 8 gitu ya. Nah, kita udah bikin di sini. Kita tinggal copy aja guys yang di sini tadi. Yang ada di belajar ulang ini ya. Nah, kita copy aja yang ini. Taruh ke fungsinya tadi gitu ya. Taruh di sini. Nah, udah. Terus kita config gitu ya. Nah, hostnya sekarang dia ngambil dari mana? Hostnya adalah ngambil dari apa namanya, config Redis host sama config Redis port. Terus passwordnya ya kita ngambil dari config.redis.password. Ini ya, simple ya. Nah, ini doang gitu ya. Terus tinggal di sini dimasukin. Nah, Redis client adalah build Redis config. Oh, udah ini doang. Redis client tinggal kita masukin ke builder nantinya gitu. Jadi biar bisa dipanggil yang mau di catch apa gitu ya. Kita masukin dulu env-nya guys di sini. Redis host, local host gitu ya. Terus Redis port 6379. Terus Redis passwordnya adalah kosong. Ini ya. Oke. Terus kita coba kita mau nge-cache yang mana dulu ya. Nah, misalkan kita cek di repository ya. Aku pengen mendapatkan seluruh data user ya, get all user, tapi aku pengen di cache hasilnya gitu ya. Nah, caranya gimana? Gini caranya. Kita bikin dulu di sini namanya Redis client. Ya butuh redis.client. Go Redis versi 8. Terus kita samain di sini. Kita instant dulu di repositorinya. Redis client ya, dia butuh redis.client. Nah, oke, udah di repositorinya udah ya. Yang kita catch adalah datanya ya, dari database gitu ya. Nanti bisa nih kita coba nih di sini. Nah, sebenarnya kita bisa tanya ChatGPT sih guys. Coba ya. Misalkan
Ini kita copy aja file all-nya, kita taruh ke ChatGPT, kita tanya gitu ya. Kita manfaatin pakai AI-nya. Saya mempunyai kode golang seperti ini, seperti berikut. Saya ingin mengambil eh, data user dari Redis dan database menggunakan ya GoRedis versi 8. Jika kita kasih kondisi, jika di Redis masih ada datanya, maka ambil dari Redis. Kalau nggak ada, ambil dari database ya dan set ke Redis supaya untuk request selanjutnya bisa ngambil dari Redis. Nah, gini, kita ceritain konteksnya ke si ChatGPT. Dia akan paham sendiri. Kita enter. Nah, Anda dapat mencapai tujuan tersebut dengan menambahkan logika untuk mengambil data dari register terlebih dahulu dan jika tidak tersedia, ambil dari database dan simpan ke Redis. Nah, gitu ya guys ya. Logikanya seperti itu. Hmm, lumayan. Apa gue? Enak. Urip gue pahit. Oke, nah, kita bisa bikin fungsinya seperti ini ya, tapi kita akan gampangin dulu. Kita baca dulu codingannya. Try to get data from Redis user bla 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 bla. Oh, berarti usernya di apa namanya dibikin jadi string dulu ya guys ya. Nah, di expired 1 jam. Nah, oke, sip. Kebayang nih caranya. Oke. Biasanya aku juga gitu guys. Saya tuh apa namanya tipe developer yang eh, suka bertanya gitu ya. Makanya aku tanya dulu di ChatGPT gimana caranya, terus kita implementasi gitu ya. Nah, gini caranya implementasi. Oke, berarti gampangnya ya, gampangnya adalah kita punya eh key dulu. Nah, kita bikin konstan dulu di atas gitu ya. Konstan user key adalah users. Kita samain kayak yang ada di sini. Dia butuh em, user gitu ya atau users terserah ya prefixnya gitu ya. Terus atau kita default aja user all user key all user gini aja deh ya. Langsung aja user all gini aja ya biar gampang gitu ya. Karena kita mau nge-catch yang user all-nya doang, yang lain nggak usah ya. Biasanya untuk catch itu untuk yang get by ID, get all gitu doang guys. Tapi biasanya di get all doang sih, get by ID jarang gitu ya. Biasanya get all doang untuk yang di catch gitu ya. Jarang banget kalau untuk get by ID di catch itu jarang banget sih. Nah, oke. Nah, tadi ya kita udah belajar tentang si ini ya untuk nge-get sama si set. Ya, kita copy aja gitu ya. Yang get-nya dulu ya. Ya, kita get-nya kita copy dulu, taruh ke sini. Nah, tapi kita bisa bikin function juga sebenarnya, tapi kita masukin di sini aja gitu ya. Nah, di sini ya option 1 ya. Terus di sini option 1.
Berarti kita R, buat Redis client, nah get, gitu ya. Nah ini key-nya ya kita samain dengan user key. Nah gini ya, jika ada error ya, return nil error. Nah, kalau kalau nggak ada error, gitu ya, kita cek dari ChatGPT dulu. R get user from Redis. Redis get result. If error Redis sama dengan nil, key not found in Redis, return nil error. Hmm, sebenarnya ini bisa disimpulkan juga sih. Jadi kayak misalkan, eh oh bisa gini guys ternyata guys. Get result. Nah gini ya, bisa kayak gini ya ternyata ya. Get result. File sama error. Oke, berarti bisa simpen ya. Bisa simple. File error. Terus sama dengan nil, gini ya. Gini ya. If Redis err sama dengan redis.nil ya. Nah, return nil error. Atau bisa kita uh, 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 gini aja, langsung aja sebenarnya. Terus habis itu ya filenya ya kita bisa manfaatin user bla 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 JSON unmarshal gitu ya. JSON unmarshal ya, byte file ke users. Kita err, nah, if error tidak sama dengan nil ya return nil error. If file. Hmm, oke. Jadi di sini, hmm, tapi kalau dari ini nggak ada, dia akan ngambil dari database terus di save gitu ya berarti ya. Jadi ininya ditaruh ke sini guys. Ya, ya. Terus di save ke Redis. Oh, JSON master Redis. Oke. Copy aja taruh sini. Return nil error. Use client. Key-nya adalah user key. Kita kasih time duration adalah 1 kali time dot menit ya. Kita catch 1 menit aja guys. Jadi di sini kita baca dulu ya. Kalau misalkan dia dari Redis itu nggak ada,
dia akan dari data-data database, terus di Marshall, ya, terus di set ke data ke Redis, terus kita return usernya. Kalau misalkan ada, ya, dan dari errornya nggak ada, dia akan Marshall dari filenya, terus ditaruh ke users, kita return usersnya. Bener ya, gitu ya. Oke, codingannya jadi seperti ini, guys. Oke, sip, kita coba dulu ya. Ini berarti kita udah ngeset Redis client di sini, udah taruh di sini, udah kita ganti fan all-nya, kita masuk ke instant repository-nya, berarti di builder, gitu ya. Di builder dia butuh di sini adalah si Redis client. Nah, terus taruh aja di sini Redis client. Yang bawah juga sama karena user repository dipakai di dua tempat, dari Redis client-nya harus ditaruh di dua tempat juga, guys. Redis client. Terus habis itu di main.co-nya doang gitu ya. Redis client-nya dimasukkan ke paling belakang. Oh, udah deh, selesai. Kita bisa coba nih. Nah, kita cek ya. Nanti kita coba untuk apa namanya? eh sebentar. Dokernya udah hidupin belum? Belum nih, lupa. Oh, run cmd server lanjut kok. Oke, sudah ya. Nah, kita cek nanti query-nya gimana ya. Kalau misalkan dia ngambil dari Redis, harusnya udah nggak ada query ke database. Gitu ya, guys ya. Kita ganti ke user universal space. Bentar, guys ya. Admin, bentar, guys ya. Laptopnya lemot nih. Sorry banget. Jangan-jangan koneksinya yang lemot. Oh, enggak. Oke, sudah. Terus di weather app. Suara aman ya? Oke, aman. Oke, kita login dulu, guys. Nah, di sini database-nya kita cek dulu apakah ada nggak. Soalnya dulu kayaknya di weather app ini beda di apa namanya? Di sini weather app users. Oh, ternyata beda, guys. Kita jalanin dulu migrasinya ya. Migrate path. Migrate di sini adalah weather app down. Yes. Oh, kok beda? Kita hapus dulu deh. Kita up aja. Hah? File does not exist. Bentar. DV. Oh, migration column. Nah, saya di sini ada users. Nah, kita bikin dulu usernya, misalkan
ID-nya 1, namanya Helmi, rate-nya now, ini now, emailnya adalah Helmi, misalkan admin@gmail.com. Passwordnya adalah eh, kita generate password dulu. Eh, di sini endpoint generate password kemarin apa guys? Aku sampai lupa. Hmm, oh di echo-nya ya, lupa. Generate password ya. Kita taruh sini aja biar nggak susah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kita run dulu guys. No more, no more. It cannot wait. I'm yours to come again. Isha, it cannot wait. Kita login dulu ya. admin@gmail.com. Passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Send. Dapat token. Tokennya kita cek di get all users gitu ya. Kita taruh authorization bearer token ya. Masukin sini. Terus ya. Nah, kita cek dulu guys. Di sini nanti kecepatannya berapa ya. Teman-teman bisa cek langsung di sini. Send. Nah, sebentar. Kenapa nggak boleh ngakses resource? Ouch. Kok kita udah pakai RBAC ya? Eh Rose-nya adalah RBAC middleware private role. Administrator guys, sorry guys. Administrator. Nah, udah ya. Terus coba kita send lagi. Tes. Hah? Oh sorry, harus login lagi ternyata. Kan tokennya beda. Nah, taruh ke sini. Authorization, masuk sini. Kita send. Tes. Nah, dia butuh 38 millisecond nih guys. Ya. Dan di sini dia nge-query ke database. Nah, yang ini ya. Dia select bintang from user dari user straight at is null gitu ya. Nah, sekarang kita coba kita send lagi. Kita kita ini dulu ini kan dia iya kalau yang ini kan login gitu ya. Kalau yang bawah dia ke database. Nah, kita coba send lagi nih. Nah, dia lebih cepat nih, 14 milliseconds. Tapi di sini ya, dia udah ngambil dari nggak ngambil dari database lagi gitu guys. Dia ngambil dari Redis. Kita send lagi, dia 11 millisecond, lebih cepat lagi guys. Tapi di sini udah nggak ngambil dari database lagi. Terus kita cek lagi. Tuh, 7 milliseconds guys. Lebih cepat lagi guys. Udah nggak, dan dia nggak ngambil ke database juga. Ya, kita cek lagi apakah dia lebih cepat lagi. 28 milliseconds. Dia nambah. Tapi dia harusnya di sini ke database. Karena apa? Karena udah 1 menit. Udah apa namanya? Case-nya udah hilang gitu guys. Nah, ini adalah cara untuk apa namanya nge-catching di query kita. Makanya semakin banyak orang ya yang pakai sistem kita gitu ya, dia akan
apa namanya ngambil dulu dari Redis instead of ngambil dari database seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ini ya untuk codingannya aku push dulu biar teman-teman tahu. Add Redis configuration. Hit push origin main. Nah, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Untuk repositorinya ada di sini, guys. Di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, guys, tentang Redis dan caching? Nah, materi kita simpel aja sampai sini aja. Karena kebutuhannya cuma itu doang. Jadi semua endpoint yang digunakan yang datanya banyak ya dan dia akan diakses berkali-kali ya, dia harus di cache. Ya, sebenarnya nggak harus sih, cuma lebih bagus di cache ya. Tadi teman-teman lihat sendiri ya kecepatannya dari eh, 14 dari 28 turun ke 14 turun ke 11 turun ke 7 kan jadi lebih cepat lagi ya. Bayangin kalau itu jumlahnya datanya 1 juta. Nah, gitu ya. Jumlahnya 1 juta data gitu ya. Dia akan semakin banyak lagi gitu. Kak, maaf banget ada telat Redis untuk apa ya, Kak? Oke, jadi Redis ini ya, Siva dan teman-teman yang lain yang telat gitu ya. Redis ini digunakan untuk suatu AA software gitu ya, software atau tools yang digunakan untuk caching ya di modul 10 gitu ya. Jadi apa namanya? Kita itu memanfaatkan Redis ini yang digunakan untuk nge-cache atau menyimpan data secara sementara di database Redis kayak gitu. Jadi daripada kita nanti apa namanya punya service gitu ya dan kita memanfaatkan database terus ya, kasihan databasenya gitu ya. Dia akan udah ngitung apa namanya udah ada logika pemrogramannya gitu ya, udah ada kalkulasi dan lain sebagainya masih masih digunakan untuk nge-get data juga gitu ya. Makanya kita manfaatin si Redis untuk nge-cache dulu ya. Biar nanti kalau misalkan nih si Siva misalkan pernah nggak Siva masuk buka Facebook gitu ya. Pertama kali buka Facebook agak lemot karena dia ngelot dulu gambar-gambarnya, aset-asetnya gitu ya. Tapi ketika Siva refresh ya dia lebih cepat lagi. Nah itu karena fungsi cache tadi. Siva udah nggak akses ke database-nya Facebook, tapi ngakses ke Redis-nya si Facebook tadi atau cache dari si Facebook tadi gitu sih Pak dan teman-teman yang lain. Gitu ya, silahkan kalau mau ada yang bertanya guys. Sambil teman-teman bertanya, aku presensi dulu ya. Silakan. Oke, Mas Adafa hadirkah? Pak, apa namanya? Langsung open mic aja hadir gitu ya. Hadir ya. Oke. Sip. Kalau misalkan ada yang mau tanya tentang projectnya juga boleh loh guys, jangan sungkan. Terus Mas Aldi hadir ya. Mas Andri Kurniawan. Hadir Kak. Oke. Siva hadir ya. Hadir dong, Kak. Siap. Mas Dava, Tagia. Tadi aku lihat dia hadir sih, Kak. Hadir Kak. Nah, Oke. Mas Hadir. Dimas. Hadir, Kak. Oke. Mas Ian. Mas Rian. Hadir, Kak. Hadir. Nah, Mbak Umaira. hadir, Kak. Hadir ya. Kemarin gak masuk kenapa Mbak? Ini, Kak, ada acara, Kak. Oh, kok nggak bilang? Ada, Kak, di chat. Oh iya, ya udah aku terus izin ya. Ya, Kak. Oke. Mas Dava kemarin gak masuk kemana Mas? Halo, Mas Dava. Ya Kak. Kemarin gak masuk kenapa Mas? Hari apa Kak?
Hari Selasa kemarin sama hari Senin. Senin masuk Kak. Oh, Senin masuk. Oke. Ya, Selasa? Selasanya lupa Kak. Waduh. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ah, oke, thank you Mas. Ke Mas Panji deh. Ada Mas Panji. Hadir Mas. Hadir Kak. Oke. Mas Rizky Ramadan. Hadir ke hadir. Oke. Mas Reza Hidayat. Halo Om Reza. Kok nggak ada nih? Coba nih. Ya memanfaatkan 33% atau gimana? Ya lanjut dulu ke Mbak Nabila. Mbak Hadir, Kak. Gingsul. Wis, Mbak Gingsul Kagak. ini. Mbak Vidya. Hadir, Kak. Oke. Mbak Vidya, hari Senin kemarin nggak masuk ya? Oh, izin telat, tapi pas masuk itu sinyalnya lagi ini, Pak. Kak. Oh, ya udah, kita masuk aja ya. Iya, makasih, Kak. Yuk, Mbak Diah Maharani. Udah, Mbak Diah. Wih, kemana guys, Mbak Diah guys? 2 hari nggak masuk guys. Tolong dong temennya yang satu kelompok dikasih tahu ya. Mbak Rahma, halo Mbak Rahma, hadir Mbak. Hadir, Kak. Oke, Mbak Rafita, hadir. Hadir, Kak. Wih, mantap. Mas Rio, halo Mas Rio. Hadir Kak. Oke, thank you. Mas Andia, Mas Andia tadi izin deh, Bapak. Sini. Caranya biar, ini nanti aja deh. Ini gini, oke. Mas Aditya Fikram, hadir. Hadir Kak. Oke, Mas Tegar. Hadir Kak. Oke, Mas Tri. Hadir Kak. Oke, Mas Tri kemarin kemana Mas? Kemarin. Kenapa? Kemarin nggak masuk ya? Masuk kemarin Kak. Oh iya, kok aku nggak tahu. Ada Kak kemarin. Oke, siap-siap. Cuman agak lambat sih Kak. Oh ya udah nggak apa-apa. Mas Adit, Mas Fikram kemarin masuk nggak? Hari apa Kak? Hari Selasa. Oh semalam ya Kak? Iya. Nggak tahu Kak. Oh nggak tahu. Oke ya udah nggak apa-apa. Sorry. Soalnya minggu ini kita full nih sampai Jumat. Jadi sorry banget ya. Oh iya ya Kak. Oke. Iya, aku chat barusan checklist 1 sih Kak. Waduh, yang satu kelompok siapa nih? Mungkin ada yang tahu kondisinya. Mbak Dia sakit atau mati lampu atau gimana guys? Mungkin nanti bisa ditanyain ya. Takutnya kalau kenapa-napa kita nggak tahu guys. Semoga nggak apa-apa ya. Oke, sip. Untuk tugas akhirnya ada yang mau ditanyakan atau tentang di sini ada yang mau tanya nggak? Halo guys, ada yang mau ditanyain? Gampang banget ya Redis ya ternyata ya. Cuma get set doang gitu ya. Kak, aku mau nanya tentang final project dong. Boleh, gimana? Nih, misalkan kita pas hari H itu belum belum mencapai apa ya semua poin penilaian. Nah, itu gimana, Kak? Belum mencapai target sepenuhnya. Paling itu sih nanti kayaknya aku lupa menyampaikan juga. Gini guys, kan deadline-nya tanggal 8. Ya nggak? Iya. Deadline-nya tanggal 8. Nah, nanti misalkan ada yang belum selesai ya, kelompoknya itu nanti ngobrol sama saya ya langsung mau kira-kira mau nyelesain butuh berapa lama ya, mau butuh berapa lama lagi untuk menyelesaikan proyeknya, kendalanya di mana ya, nanti ngobrol sama saya, bikin janji Mas, aku bisa nyelesain tapi saya butuh 2 hari misalkan atau butuh 1 hari gitu ya. Nanti kalau misalkan sampai 1 hari saya belum selesai, kelompok kami belum selesai,
terserah Mas Helmi mau gimana gitu ya. Atau terserah teman-teman mau apa namanya gimana. Yang penting intinya teman-teman komitmen ya. Kemarin udah dikasih waktu lebih cepat dan dikasih waktu kesempatan 2 minggu dan kelompok juga gitu ya. Jadi saya harap teman-teman komitmennya aja ya sampai tanggal 8 itu kalau misalkan belum selesai ya teman-teman komitmen lagi sama saya gitu ya. Mau butuh berapa lama lagi gitu. Ya, gitu. Jadi nanti ngobrol aja sama saya. Terserah mau salah satu atau semuanya boleh ya. Nanti diobrolin dulu sama kelompoknya butuh berapa lama lagi gitu ya. Gitu. Jadi saya pengen teman-teman itu komitmen juga udah di planning ya 2 minggu selesai. Bahkan aku kasih story start dulu ya 3 hari itu kayaknya udah cukup banget. Kok masih belum selesai itu alasannya kenapa? Itu saya aku pengen tahu dulu sih. Masalahnya apakah belum tahu, belum bisa atau gimana, atau masih bingung gitu ya. Nah kalau masih bingung kan sebenarnya teman-teman udah ada fasilitas ya kayak teman-teman yang lain yang udah bisa atau mungkin langsung tanya ke saya juga boleh gitu ya. Masih kurangnya di mana gitu. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan sampai belum selesai tanggal 8, teman-teman silahkan diskusi sama kelompoknya mau butuh berapa lama nanti ngomong sama saya gitu ya. Bikin janji sama saya, Mas, saya pengen butuh butuh benar-benar butuh waktu sampai segini beberapa hari gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan saya janji pokoknya intinya se, se apa namanya 1 hari selesai atau 2 hari selesai gitu ya. Jadi kayak gitu. Aku pengennya kayak gitu. Jadi teman-teman benar-benar bikin komitmen sama dirinya sendiri, sama kelompoknya gitu ya. Gitu aja. Jadi saya nggak mau maksa teman-teman ya. Saya pengen teman-teman itu punya pendirian gitu. Udah dikasih waktu, tapi masih belum bisa. Ya teman-teman bikin janji ya. Teman-teman mau berapa lama lagi gitu. Gitu ya. Gitu aja. Jadi sama-sama saya nggak usah nggak ada pemaksaan lah intinya gitu. Itu pemisalan doang sih Kak. Kalau Hmm. misalkan ada yang belum mencapai target atau belum selesai proyekannya, ya harapannya sih ya semoga kelar semua ya Kak di tanggal 8. Hmm. Nggak ada yang macet-macet gitu Hmm. atau kendala lain. Iya. Itu aja sih Kak paling. Ya udah, itu sih paling solusi dari saya. Jadi kalau misalkan sampai tanggal 8 belum selesai, ya teman-teman ngobrol sama kelompoknya. Butuh berapa lama sih kita guys gitu ya. Nanti aku mau ngobrol sama Mas Helmi, Mas nanti butuh waktu tambahan segini gitu ya. Tapi kalian harus komitmen juga gitu. Kalau segitu selesai gitu. Tapi kalau misalkan nggak selesai ya teman-teman maunya gimana gitu ya. Gitu aja sih. Kalau saya sama saya enak-enakan aja gitu. Masa dibikin Eh, ribet gitu. eh, Maksimalnya berapa hari Kak? Misal kita ngajuin permohonan. Ya nanti kita lihat dulu teman-teman butuh berapa lama gitu ya. Soalnya teman-teman harus graduate tanggal 17 dan saya butuh Hmm. dan saya butuh waktu untuk nilainya teman-teman penilaian teman-teman juga gitu ya. Sama untuk bikin apa namanya materi untuk yang AI kemarin gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya kalau bisa jangan lama-lama gitu. Sebelum tanggal 17. Kalau bisa Senin tanggal berapa itu 10 gitu udah selesai gitu. Maksimal Selasa lah gitu ya. 4 hari masa kurang guys. Gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, Tuh. oke Kak. Makasih ya Kak yang ini. Sama-sama. Yang lain mungkin ada yang mau nanya? Kalau misalkan teman-teman udah di dunia kerja gitu ya, teman-teman udah dikasih satu sprint itu biasanya 2 minggu gitu ya. Di satu sprint teman-teman nggak selesai, ya teman-teman KPI-nya turun, performanya jelek. Nah, kalau performanya jelek, ya dari perusahaan nggak mau tahu gitu ya. Kalau misalkan performanya jelek dan berlarut-larut, 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya nanti kena SP. Minimal SP 1. Tapi kalau misalkan benar-benar fatal sampai projectnya nggak ke-deliver ke klien gitu ya SP 3 paling. Atau bahkan bisa dikeluarin gitu ya. Gitu. Jadi saya harap
apa namanya, jangan sampai kebiasaannya teman-teman ini dilanjutkan sampai nanti ke pekerjaannya teman-teman gitu ya. Anggaplah ini adalah sebagai pembelajarannya teman-teman gitu ya. Pertama kali terjun ke project langsung gitu ya. Gitu. Jadi ya itu guys, di dunia kerja itu serem gitu ya. Makanya eh, apa namanya? Saya kasih kisi-kisinya dulu. 2 minggu kalian ngerjain project, nggak selesai kalian bikin janji. Di kerja juga kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak selesai dalam 2 minggu atau satu sprint, teman-teman akan janji dulu sama PO, Mbak atau Mas, saya butuh waktu 2 hari atau 3 hari. Itu karena blokernya masalahnya ini. Bisa nggak gitu. Nah nanti dari PO-nya atau dari PM-nya atau project manajernya gitu ya, ada product owner-nya, dia akan nanya ke klien, butuh waktu segini Pak karena masalah dari developernya belum bisa gini. Oke, ya udah janji ya segini 2 hari gitu ya. Kalau enggak apa namanya nggak ke deliver saya nggak mau bayar. Nah kayak gitu kan jadi masalah guys. Makanya jangan sampai kayak gitu ya. Seserem itu guys kalau misalkan teman-teman itu udah masuk ke dunia kerja. Nah itu baru satu contohnya satu. Nah, masih banyak contohnya gitu ya. Gitu. Jadi jangan dibiasain gitu ya. At least teman-teman usaha dulu gitu ya. Kalau nggak bisa nanya, jangan diem aja ya. Gitu kalau misalkan bingung, tanya di grup boleh, gitu ya, sama teman-temannya bikin Discord boleh, mau Google Meet juga boleh, gitu ya. Jangan sampai teman-teman apa namanya nggak manfaatin resource yang ada. Udah ada AI, udah ada Stack Overflow, udah ada teman-teman yang udah jadi, gitu ya. Gitu. Itu aja sih mungkin dari saya. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin guys tentang apapun tentang catching tadi? Ada yang masih bingung mungkin tentang Redis? Kita juga udah implementasi di apa namanya di final project kok final project di weather app kemarin ya yang di desain pattern ya. Mungkin teman-teman juga bisa apa ya diimplementasi juga ya di final projectnya untuk nge-catch si itu guys si event ya. Karena eventnya ada banyak tuh ketika get all event ya. Ambil aja dari Redis ya biar lebih bagus. Oke. Semua data yang di get all semuanya dikasih Redis ya, di catch. Codingannya udah ada contohnya, tinggal teman-teman apa namanya kopas aja, gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu guys? Masih ada Saya waktu Kak, 1 menit. Gimana gimana? dikit aja Kak. Boleh. Cuman itu sih Kak, untuk tanya di paymentnya tuh Kak. Payment Gimana? itu kalau cuman sampai kayak kemarin yang Kakak tunjuk, Mm-mm. Kakak buat itu cuman apa? Statusnya itu cuman berubah sampai sukses. Cuman Mm-mm. kayak gitu gimana Kak? Nggak apa-apa tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting bisa payment aja. Gak perlu saldo gitu ya Oh maksudnya ya. iya, Boleh, gak apa-apa kan masing-masing kelompok kan beda-beda caranya untuk payment kan. Gitu. Kalau iya mau Kak. sama juga boleh, mau dibedain juga boleh gitu ya. Terserah. Jadi saya beri Oke Kak. kebebasan ke teman-teman. Gitu. Terima kasih Kak. Sip, sama-sama. Yang lain mungkin? Kelompok satu ada kendala nggak kelompok satu? Aku mau tanya dulu deh. Sampai mana? Ya, perwakilan kelompok satu mungkin. Kelompok satu, halo. Kelompok satu siapa sih? Ya gimana Kak? Oh iya. Kelompok satu ada masalah nggak di pengerjaan proyeknya atau ada yang masih bingung mungkin? Kalau masalah sebenarnya nggak ada sih Kak. Cuma ya kita ada agak sedikit kebingungan. Cuma masih bisa ditanya-tanyain lah ke teman yang lain. Apa itu? Bingung nggak kan apa tuh? Tentang ya sama payment juga Kak. Hmm, Kendala di situ tadi Tegar sempat nanya ke aku apa aja yang perlu dirubah dari payment itu sih. yang perlu dirubah apa itu maksudnya? Iya. eh aku kurang tahu Kak. Soalnya yang ngerjain payment, bagian payment itu Tegar. Oh, oke. Oke, siap, siap, Iya, siap.
Itu Hmm. sih. Tapi Oke, ya kalau aman aja sih. kalau yang lain mungkin aman kah udah dibantu teman. Oh, mantap. Sip, mantap Mas Tenggar. Oke, dari berarti overall untuk pengerjaannya nggak ada blocker ya? Sejauh ini aman sih Kak. Aman ya. Oke, Ah, sip. ah. Oke, sip. Paling Thank you. tinggal nambahin beberapa fitur aja yang belum Kak. Siap, siap, siap. Semangat ya. Oke Kak, Oke, makasih. sama-sama. Kalau kelompok dua mungkin ada yang bisa uh, open mic atau bisa jelasin ada blocker atau ada masalah, ada tes sampai mana mungkin? Ya, halo Kak Adil. Aduh, gimana Mas Aldi? Ada blocker Mas dari kelompok dua atau ada masalah? Nggak ada sih sebenarnya. Masih lancar ya? Hmm. Oke, bener ya, masih lancar ya? Insya Allah kan beberapa Alhamdulillah. ya nemu ya kayak bug gitu sih, kayak responsnya itu jelek gitu. Oke, tapi masih bisa dihandle ya? Insya Allah bisa. Oke, oke, siap, siap, siap. Sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas? Belum sih Kak. Belum ada ya? Oke, sip. Semangat ya Mas ya. Oke, thank you Kak. Oke, sama-sama. Oke, kelompok tiga. Halo Kak. Halo, Mbak Rafita. Gimana, Mbak? Ada blocker atau ada masalah mungkin di projectnya? Enggak sih Kak, aman. Dihandle sama Reja. Oke, siap. Oke, ya udah kalau Terus nggak ada sama masalah. ini sih Kak, tadi Ya. kan hari pagi itu Rahma bikin ERD ya. Hmm, Nah terus tuh, eee, aku sebenarnya masih agak bingung soal yang namanya, many to many, hmm. one to many gitu. Oh Kalau gitu. dari Stupen yang dulu, Hmm, dikasih tahu sama mentornya itu kalau sesuatu yang bisa disebut one to many itu kalau misalkan ada ID user sama misalkan ada tabel user sama tabel tiket. Nah, jadi hmm, si tabel tiket ini ngambil ID-nya si user. Berarti kan ada betul. Frankie, itu Hmm, disebutnya one to many itu kan ya, Kak, ya? hmm, hmm. Nah, terus kalau many to many berarti nanti si tabel user ini ngambil ID-nya tiket, gitu nggak, Kak? Atau gimana, Kak? Kalau many to many biasanya ya, biasanya itu Mhm. akan muncul tabel baru. Oh, Jadi misalkan nih, satu user, misalkan kita bikin si tiket ini bisa many to many sama user berarti misalkan, eh, oh ya gini, ada tabel user, ya kan? Ada tabel event, bener nggak? mhm, Nah, aku pengen user sama event itu adalah many, many to many, ya. Case-nya adalah aku mau beli event, aku mau beli tiket, bener ya? ya, Berarti, berarti satu user dapat membeli banyak event dan satu event boleh dibeli oleh banyak user, user. bener nggak? Many to many kan, bener kan? Iya, Nah, berarti kalau kasusnya seperti itu akan muncul tabel baru, namanya adalah tabel transaction, ya. Jadi tabel transaction ini yang menggabungkan antara tabel event sama tabel user. Oke. Di tabel transaction akan ada ID user yang beli siapa sama ID event yang dibeli apa. Nah, itu adalah contohnya many to many. Jadi many to many itu bisa lebih enaknya di kayak gituin Mbak Rafita. Jadi tabel user sama tabel event muncul tabel baru namanya tabel transaksi. Jadi nanti antara tabel user ke tabel transaksi itu adalah one to many dan tabel event ke tabel transaksi itu juga one to many kayak gitu. Jadi itu adalah many to many sebenarnya. Jadi kalau misalkan Mbak Rafita lihat, oh one to many dan ada one to many lagi, sebenarnya itu adalah many to many. Cuma dibikin satu tabel baru. Biar apa? Biar enak, nge-tracingnya lebih enak. Kalau misalkan apa namanya di tetap dua tabel aja akan kesulitan nanti. Aku yakin banget kamu akan kesulitan untuk manajemennya. Gitu. Lebih enak dibikin satu tabel baru.
Gitu Mbak Rafita. Oh, oke Kak. Berarti kalau misalkan one to one itu nggak saling menyimpan ID ya Kak? Maksudnya nggak saling menyimpan foreign-nya gitu ya Kak ya? Kayak Ya, si user sama si tiket nggak nyimpen si ID user gitu kan ya Kak? betul. Karena nggak mungkin kan bantuan kayak gitu. Masa di event ada user ID-nya gitu ya, kan aneh-aneh banget. Tapi kalau misalkan bantuan sebenarnya bisa yang bikin eventnya siapa. Nah, itu baru bantuan gitu ya. Tapi kalau case-case-nya adalah pembelian ya, itu harus dibikin tabel baru gitu. Tergantung case-nya sih sebenarnya. Gitu Mbak Rafita mungkin. Oke Kak, itu sih Kak yang pernah aku tanyain sebenarnya. Oke, sip. Ada lagi mungkin? Udah, silakan Rio kalau mau nanya Tercerahkan Udah sih, aman ya. udah sih. Iya, Oke. hubungan dari itu. atau Rahma. Soalnya tadi Rahma yang buat Kak. Oke. Mana Rahma? Rahma hilang. Nama Hmm. ada lagi rapat. Oh, Oh, lagi lagi. rapat. Oke. Oke. Udah sih Kak itu aja Kak dari aku Kak. Oke, thank you. Ya, makasih juga ya Eh, Kak. ya, sama-sama. Dapat kok. Nah, itu dicontoh dong. Jangan bilang keren doang. Contoh tuh. Biar jadi motivasinya tuh teman-teman juga, gitu ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 4. Halo, kelompok 4. Ya Kak, Halo, gimana Mas Tri? Udah sampai mana Mas? Atau ada blocker mungkin? proses sih Kak buat paymentnya. Ada kesulitan mungkin? Udah, ya tinggal itunya sih Kak, apa callbacknya dari metersnya itu. Oh, oke, siap. Sebentar Kemarin udah dikerja. udah ada contohnya kan? Iya Kak, tinggal dibuatin. Oke, sip. Benar ya? Udah aman ya? Nggak ada masalah ya? Ya Kak, tinggal sama fitur-fitur yang lain aja. Ah, siap, siap, siap. Ya Kak, Jadi masih tanggal 8 masih aman ya? mudah-mudahan. Oke, sip. Thank you Mas Tri. Ya Oke, Kak, kasih Kak. ya sama-sama. Oke, sip. Overall untuk kelompok 1 sampai kelompok 4 udah nggak ada masalah ya. Jadi saya harap apa namanya nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi boleh nanti di grup ya atau bisa diskusi sama teman-teman yang udah mau selesai gitu ya. Ya dimanfaatin siapa tahu nanti teman-teman akan ketemu lagi di eh, apa namanya pertemuan selanjutnya gitu ya. Nggak di sini doang gitu ya. Jadi semangat ya teman-teman. Terima kasih atas effortnya gitu ya. Jadi saya harap ini adalah sebagai pembelajaran juga buat teman-teman gitu ya. Oh ternyata nanti di kerja tuh kayak gini juga kayak gitu. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya akhiri. Hari ini kita udah belajar tentang catching ya. Untuk besok aku cek dulu ya untuk materinya. Kita mau belajar apa nih? Ini aku apa ini? Lagu-lagu coffee shop itu kayak nggak terkenal gitu loh guys. Kayak lagu-lagu indie indie gitu. Nah. Oke, kalau dari modulnya untuk modul 11 itu adalah tentang security. Hmm, security kita udah pakai Bcrypt, SSL TLS, udah ya. Mau unit testing atau mau deploy dulu guys? Mau apa? Hah, hah, hah? Ayo pilih 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 pilih. Unit testing atau deploy? Mau deploy ke server atau unit testing? Lebih penting dan complicated mana Kak? Pentingnya deploy sih. Deploy. Oke, deploy ya. Sip. Berarti besok aku udah beli server dulu ya guys ya. Kita beli di sini aja yang murah ya. Kalau teman-teman mau beli juga boleh. Kita beli di rumah web ya. Biasanya ada promo guys. Akhir tahun biasanya ada promo. Kita cek aja rumah web. Tapi kita belinya yang VM ya.
Mana nih? Wah, tambah web yang promo mana promo? Nah, ini promo ya. Kita masuk promo aja. Teman-teman juga nanti kalau misalkan mau deploy ke website saya juga boleh atau mau beli sendiri juga boleh. Siapa tahu ada yang punya. Siapa tahu teman-teman di ternyata adalah seorang apa namanya yang punya server gitu ya. Siapa tahu. Kok lemot ya ternyata. Nah ini promo domain ORG SSL. Nah ini VPS ya. Kita akan beli VPS. eh Dipotong 50% lumayan ya guys ya. Kita beli yang 60.000 aja. Kok ada nyamuk sih? Kita beli yang ini masih ada promosi sampai tanggal 31. Diskon 50% lumayan guys. Kita patungan Kak? Enggak, aku yang beli, santai. Aku yang beli. Jadi kita nanti akan coba deploy ke server saya ya. Nanti bisa dipakai untuk semua semua servernya teman-teman. Aku nanti beli yang M aja ya, yang eh, 1 core 2 giga 40 giga storage ya. Jadi kita akan beli yang di sini. OS-nya adalah Ubuntu 16 mungkin ya. Ya, besok berarti kita belajar. Ini belum deploy, kita belajar Docker dulu, guys. Ya, berarti kita bikin Kamis besok kita bikin Dockernya dulu, ya kan? Kita bikin Dockernya dulu, terus Jumatnya kita deploy, bikin CI/CD, ya nggak? Gitu aja ya. Jadi kayaknya itu adalah sebuah rentetan ya. Nanti aku beliin ini sih. Buat teman-teman bisa nanti kita bisa deploy bareng-bareng, ya. Sweep. Oke. Kalau gitu nanti aku beli dulu, guys. eh ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Kalau nggak ada kita foto session dulu ya guys yuk. Open cam kalau bisa. Jadi nanti Kamis kita bikin Docker. Terus Jumatnya kita deploy. Nggak ada yang open cam. Jahat banget nih. Mbak Rahma, Mbak Nabila, yuk. Mbak Rafita, Mas Tegar. Oh, belum tahu aja nih Mbak Rafita. Spill dong, spill. Pengen tahu wajahnya Mbak Rafita nih. Ya mana sih wajah cantiknya? Isyuh. Mbak Rahma juga nih. Mbak Rahma, Mas Andre, mahal Kak. Waduh, berapa aku bayar nih. Masya Allah. Pokoknya aku pengen nanti ketika kita udah selesai, aku pengen tahu wajahnya teman-teman. Ya, boleh nggak? Nanti kita open cam semua, nggak ada yang kosong-kosongan kayak gini ya. Oke? Nah, tidak apaan sih? Kenapa? Emang dia nggak mutusin. Marahin, Chief. Mimi perih, hah? Kok Mimi perih? Alter ego aku, astaga. Nanti di apa namanya di akhir sesi kita bener-bener open cam semua ya guys. Aku nggak mau ada yang nggak bisa ya. Pokoknya semuanya open cam, nggak ada yang pakai avatar dan lain sebagainya ya. Kita pengen spill satu persatu nih. Teman-temannya siapa sih, gitu ya. Nanti kita Oke, akan spotlight satu persatu nih. Iya. Yes. Yang cewek jangan lupa dandan ya. Ya, nggak usah dandan sih, natural aja.
Naturalnya cewek sama cowok beda, Kak. Oh gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, sip. Yuk, foto dulu yuk. Oke. Biar teman-temannya siapa tahu nanti ketemu di mana gitu kan ya. Wah, ini ternyata temanku dulu gitu. Oke, yuk. Kita foto ronsen dulu. Stop. Oke, sip. Yuk, 1, 2. Sekali aja ya guys ya. 3. Sudah. Oke, thank you guys untuk hari ini. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, silahkan nanti di grup ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk malam ini, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.